Halo, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman Vitalners semua. Gimana kabarnya nih malam ini? Sehat-sehat semua ya, semoga. Nah, kalau misalnya sekarang-sekarang ini kan memang lagi musimnya kadang panas, kadang hujan ya. Jadi alangkah baiknya kita tetap selalu untuk menjaga kesehatan, menjaga waktu istirahat yang cukup, terus menjaga pola makan juga ya. Jadi makan juga harus beraneka ragam, nggak cuma nasi dan lauk pauk aja, tapi sayur dan buah-buahan harus tetap terpenuhi juga. Kemudian juga jangan lupa buat selalu aktivitas fisik dan olahraga yang cukup, kurang lebih 30 menit sehari ya kalau misalnya mau olahraga. Ini ada Ibu Lina nih, semangat pagi, Cikarang Bekasi hadir Pak Dokter. Halo, ini ada Bu Asna juga nih dari Probolinggo. Gimana nih kabarnya nih Ibu Lina, Ibu Asna? Sehat-sehat ya? Nah, untuk malam hari ini saya akan cerita-cerita sedikit ya tentang temanya itu tentang Vitanostin ya sebenarnya. Jadi temanya itu adalah kandungan antioksidan di dalam Vitanostin gitu. Oke, udah mulai rame ya. Ya, sehat alhamdulillah. Oke, jadi memang untuk Vitanostin ini ada beberapa ekstrak buah ya yang ada di dalam Vitanostin. Jadi yang pertama itu ada kulit manggis, ada buah manggisnya juga, kemudian ada mengkudu, ada sirsak sama buah ada rosella sama ada madunya juga. Jadi beberapa kandungannya itu yang 4 besar ya. Ini itu ada itu tadi Garcinia mangostana atau manggis, kemudian Hibiscus subdariva atau rosella, kemudian Marinda citrifolia atau mengkudu, atau misalnya di luar negeri itu ada yang menyebutkan noni ya, ada yang nyebutnya noni atau jus noni gitu kan. Terus ada lagi Annona muricata atau daun sirsak. Saya alergi kak, bisa minum Vitanostin. Gimana nih maksudnya nih? Saya alergi tapi bisa minum Vitanostin gitu, maksudnya apa gimana? Oke, jadi untuk Vitanostin ini sendiri kan ada banyak kandungannya ya. Mungkin saya akan jelasin ya manfaat per komposisinya tadi yang udah saya sebutin ya. Jadi yang pertama itu adalah Garcinia mangostana. Jadi dia itu ada ekstrak dari buahnya dan ekstrak perikarpium atau dari kulit manggisnya. Jadi dia itu kurang lebih sebanyak 300 mg ya, dimana kalau misalnya Garcinia mangostana atau manggis itu tuh mengandung banyak senyawa-senyawa yang bagus ya, kayak santon, kemudian alpha mangostin, yang mana itu sangat berguna buat tubuh kita. Selain untuk mencegah radikal bebas, dia juga bisa meningkatkan sistem imun kita, seperti itu. Oke, ini ada Ibu Mirawati dari Tulung Agung, siap belajar. Oke. Nah, sebenarnya untuk Garcinia mangostana itu kan efeknya ada banyak ya. Efeknya ada banyak atau manfaatnya ada banyak. Jadi buah manggis itu sebenarnya zaman dulu juga dikenal bisa mengatasi beberapa infeksi ya. Bisa mengatasi beberapa infeksi, dan mulai kekini-kinian banyak sekali beberapa penelitian yang meneliti tentang efek dari beberapa ekstrak buah, salah satunya dari buah manggis gitu. Jadi memang buah manggis itu bisa membantu untuk menyingkirkan ataupun untuk membunuh bakteri-bakteri ya yang menginfeksi di tubuh kita, kayak misalnya infeksi di saluran kemih, kemudian infeksi di saluran pencernaan, kemudian infeksi di saluran kencing ya,
kemudian apa namanya, ada infeksi di luka, misalnya ada luka terbuka, luka robek, ataupun luka memar, ataupun luka-luka yang lain ya, kecuali luka di hati ya. Kemudian bisa juga Garcinia mangustana ini juga bisa untuk mengontrol berat badan tubuh manusia seperti itu. Kemudian beberapa memang ekstrak buah-buahan itu sifatnya anti cancer ya, istilahnya dia itu bisa membantu untuk menghambat proliferasi ataupun pertumbuhan dari sel-sel kanker. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dulu sempat ada yang nyimak ya live saya dulu di 1 bulan yang lalu, itu saya juga sempat bahas tentang kanker, tentang radikal bebas gitu-gitu kan. Nah, jadi memang salah satu efek dari ekstrak buah-buahan itu sifatnya adalah anti cancer atau cancer killer bahasa kerennya ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sukino. Saya mau tanya, sakit bantul yang bagus itu apa ya Pak? Sakit bantul itu apa ya? Banyuwangi hadir dok, Ibu Ria Safitri. Ya halo. Banyuwangi itu berarti jauh di sana ya, di pucuk timur ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi selain tadi yang aku sebutin ya, ada santon, ada alpha mangostin. Nah, di Garcinia mangustana itu juga ada polifenol ya. Jadi polifenol itu merupakan senyawa yang di dalamnya tuh ada beberapa kandungannya tuh kayak flavonoid, kemudian tanin, kemudian vitamin B ya, B1, B2, B6, kemudian ada vitamin C juga. Yang mana kandungan-kandungan tersebut berfungsi untuk meningkatkan sistem imun ya, atau bahasa kerennya itu adalah imunomodulator seperti itu. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan testimoni silahkan ya. Nggak perlu nunggu nanti-nanti, bisa langsung aja untuk meramaikan kolom chatnya ataupun kolom pertanyaannya. Gitu ya. Kemudian oh ya, ada satu lagi nih. Garcinia mangustana itu di dalamnya itu kan tadi saya bilang ada santon ya. Jadi santon itu juga bisa mengurangi istilahnya kayak mengurangi keparahan dari gejala asma. Jadi kalau misalnya orang asma itu kan kadang batuk-batuk, kemudian sesek juga, sampai seseknya itu sampai muncul suara kayak ngik gitu loh di apa namanya, di nafasnya. Jadi kalau misalnya orang asma itu biasanya kayak gini. Kalau orang normal itu kan nafas nggak ada suaranya kayak gitu kan, nggak ada suaranya. Kalau misalnya orang asma dia tuh ketika tarik nafas nggak keluar suara, tapi ketika mengeluarkan nafas, ketika mengeluarkan nafas itu nanti akan muncul suara mengi kayak gitu. Nah, santon atau zat yang ada di dalam buah manggis itu juga berfungsi untuk menurunkan keparahan dari gejala asma seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada Hibiscus subdariva atau rosella. Jadi kandungannya itu sebesar 350 mg. Nah, Hibiscus subdariva ini atau rosella ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Jadi ini tuh lebih ke ini ya, apa namanya, penyakit-penyakit metabolik atau penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi dia itu bisa menurunkan kadar LDL, bisa menurunkan kadar kalau misalnya dia menurunkan kadar LDL, otomatis bisa juga menurunkan resiko terjadinya hipertensi kayak gitu ya. Nah, dia bisa menurunkan kadar LDL itu sebanyak 8,3 sampai 14,4% setelah 1 bulan. Jadi cukup lumayan bisa menurunkan ya, bisa membantu untuk menurunkan. Nah, jadi ya misalnya kayak kalau misalnya LDL-nya itu sekitar 180 gitu ya. Jadi dia akan turun 10%-nya. Jadi dari 180 bisa turun ke 170 atau mungkin di bawahnya kayak gitu. Itu setelah mengkonsumsi ekstrak rosella itu selama 1 bulan gitu ya. Kemudian untuk Hibiscus subdariva ini juga bisa berfungsi untuk kegelisahan, untuk istilahnya untuk menenangkan gitu loh. Jadi punya efek relaksasi yang muncul ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia itu bisa mengurangi kegelisahan, kemudian bisa menurunkan, kalau misalnya orang gelisah itu kan biasanya bakal sulit tidur ya kan. Nah, dia bisa juga menurunkan
insomnia ya, dia bisa menurunkan ini apa namanya pikiran-pikiran yang nggak enak gitu ya, yang muncul di dalam pikiran kita. Oke. Terus ada lagi, dia itu juga bisa, itu tadi ya, menurunkan LDL, otomatis bisa menurunkan tekanan darah juga kalau misalnya tekanan darahnya tinggi. Kemudian dia juga bisa mencegah tubuh kita dari penyakit-penyakit yang menyerang liver ya, istilahnya melindungi liver kita, melindungi hati kita dari berbagai penyakit seperti infeksi kayak gitu. Kemudian bisa juga untuk menurunkan gejala-gejala penyakit ya, yang paling sering ya yang dialami oleh anak-anak ataupun bapak ibu semua ya, kadang meriang ya, kadang badannya pegelinu, nah itu juga bisa. Nah selain itu Rosella bukan cuma menurunkan LDL ya bapak ibu, jadi dia juga bisa meningkatkan kadar HDL. Nah buat bapak ibu yang ngikutin live saya di bulan April kemarin, pasti udah tahu ya, LDL itu lemak yang jahat, kalau HDL itu lemak yang baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya LDL itu semakin tinggi semakin buruk, kalau HDL semakin tinggi malah semakin bagus kayak gitu. Jadi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi Rosella itu bisa meningkatkan kadar HDL dari 48,2 sampai 56,1. Jadi yang awalnya tuh agak rendah, dia bisa meningkat ya, meningkat kurang lebih 8 poin kayak gitu. Kemudian dia juga bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi rata-rata dari sampel penelitian itu kadar kolesterol awalnya itu kurang lebih sekitar 236 ya. Yang mana kalau lebih dari 200 kan udah termasuk tinggi banget ya. Nah, dia bisa turun sampai 218 ya, bisa turun sekitar 18 poin kayak gitu. Kemudian tadi bisa menurunkan LDL dan juga bisa menurunkan kadar trigliserid juga. Nah, kadar trigliserid ini dari 246 sampai 209. Jadi sangat-sangat lumayan ya untuk membantu menormalkan ataupun menurunkan kadar dari ini lemak-lemak jahat di dalam tubuh kita kayak gitu. Ini tadi ada yang tanya ya, Ibu Mirawati, dok mau tanya apakah Vitanostin bisa untuk sinusitis? Bisa, jadi istilahnya dia juga bisa untuk meredakan gejala-gejala. Kalau misalnya sinusitis itu kan biasanya hidungnya mampet, kemudian suka meler, nah itu bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala itu. Dok mau tanya, ini dari Ibu Ria Safitri ya, dok mau tanya, tangan setiap bangun tidur terasa kebas, cek kolesterol dan asam uratnya normal, itu kenapa ya dok? Terus kalau terapi sama Vitanostin dosis berapa kali sehari? Terima kasih. Nah kalau misalnya kebas-kebas itu kan sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Jadi kalau misalnya kebas-kebas itu ada penyebab yang jangka pendek atau penyebab kebas-kebas yang sementara atau kebas-kebas yang udah sangat lama gitu loh. Kalau misalnya kebas-kebas yang sementara itu biasanya ini karena kurang tidur ataupun karena posisi tidur yang tidak nyaman. Jadi ketika bangun tidur kayak misalnya istilah Jawanya tuh tindian gitu loh. Jadi misalnya tangannya itu buat nyangga kepala gini waktu tidur miring ya kan. Nah jadi nanti paginya kerasa kebas-kebas. Terus bisa juga karena kekurangan ini ya, kekurangan vitamin B12, vitamin B1, B6, B12 itu biasanya akan muncul gejala kebas-kebas itu. Kemudian bisa juga kalau misalnya kolesterol bisa juga tadi muncul kebas-kebas. Terus yang mungkin ibu bisa cek gula darah juga ya, karena gula darah itu kan salah satu gejalanya adalah neuropati diabetik atau neuropati DM ya. Jadi neuropati itu munculnya nyeri ya, nyeri berupa kebas itu. Kebas itu definisinya nyeri ya, nyeri tapi munculnya itu rasanya kebas-kebas, jadi tetap nggak enak atau tangannya. Nah itu bisa juga disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi. Nah kalau misalnya mau minum Vitanostin ya, Vitanostin bisa diminum 2-3 kali sehari ya. Untuk gelasnya ya gelas cukupan aja, gelas yang kecil itu bisa diminum bisa pakai es ataupun pakai air biasa juga. Pakai es lebih seger sih sebenarnya. Oke. Oke. Makau hadir. Makau itu bukannya di luar negeri ya?
Wah, luar biasa. Oke, terus ada lagi nih yang namanya Marinda citrifolia. Jadi Marinda citrifolia ini nama lainnya adalah mengkudu ya. Ini kandungannya sebesar 50 mg. Dan kalau misalnya di luar negeri itu disebutnya buah noni ya, atau noni fruit gitu. Nah, terus Marinda citrifolia ini atau mengkudu, dia itu biasanya dikonsumsi ini bentuknya itu dalam jus ya. Jadi dibuat jus karena dia tuh juga harus dikombinasikan dengan buah-buahan yang lain karena dia itu rasanya tuh nggak enak gitu loh. Jadi kalau di luar negeri itu nyebutnya starvation fruit atau vomit fruit. Jadi dia akan menyebabkan refleks muntah apabila diicipi kayak gitu. Makanya harus dikombinasikan dengan buah-buahan yang lain biar rasanya itu lebih samar-samar gitu. Nah, untuk mengkudu itu sifatnya lebih ke infeksi ya. Tadi hampir mirip sama buah manggis. Tapi kalau buah manggis kan ada ininya, bisa menurunkan gejala asmanya ya. Tapi kalau misalnya yang mengkudu, dia itu sifatnya antibakteri, kemudian antivirus, kemudian antifungal. Antifungal itu anti jamur, kemudian anti helmintik, anti cacing. Jadi dia itu bisa membantu untuk mengatasi penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit, cacing dan lain sebagainya. Dia juga sifatnya itu analgesik atau analgetik ya. Jadi dia itu bisa menurunkan gejala nyeri kayak gitu. Terus dia juga bisa menghambat pertumbuhan dari tumor ya. Terus selain itu dia juga bisa meningkatkan imun juga ya, sifatnya juga imunomodulator kayak gitu. Oke, terus yang terakhir ini ada Annona muricata atau daun sirsak. Nah, ini kandungannya 50 mg ya. Jadi di sana itu ada beberapa senyawa. Yang pertama ada alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, ada fenol, sama ada fitosterol. Jadi dia itu sifatnya juga cancer killer ya, sama kayak yang Garcinia mangostana tadi. Kemudian dia juga bisa bagus untuk orang-orang dengan hipoglikemi ya, istilahnya bisa membantu untuk meningkatkan kadar gula darah kalau misalnya dia itu lagi hipoglikemi atau kadar gulanya itu sangat-sangat rendah gitu. Kemudian bisa mengurangi inflamasi atau antiinflamasi. Kemudian dia juga sifatnya bisa mengurangi spasme atau ketegangan pada otot. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengkonsumsi Vitanostin, insya Allah kalau misalnya badannya sering pegel-pegel, sering pegel linu, atau mungkin kepalanya sering cekot-cekot gitu kan. Nanti kalau misalnya minum Vitanostin, ada kandungan dari daun sirsaknya, ekstrak daun sirsaknya, insya Allah bisa lebih bisa lebih longgar, bisa lebih rileks lagi otot-ototnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih, dia itu sebenarnya kalau ada sirsak ya, sirsak itu ada tiga komponen atau 3 kandungan ya yang bisa diolah sebagai ekstraknya. Jadi sebentar. Jadi ada daun, ada buah-buahan, sama ada bijinya. Jadi bijinya pun juga bisa diolah, bisa diambil ekstraknya kayak gitu. Terus kalau misalnya dari olahan sih ya, olahan daunnya, daun sirsak itu bisa mengurangi gejala dari sistitis. Sistitis itu kalau Bapak Ibu belum tahu ya, sistitis itu adalah radang di saluran kemih atau radang di kandung kemih. Jadi ada infeksi, kemudian nanti menimbulkan radang di sana. Itu. Terus ada lagi, dia juga bisa mengurangi gejala insomnia atau membantu untuk biar orang-orang itu lebih rileks, jadi lebih gampang tidur. Kemudian dia juga tadi ya cancer killer kayak gitu. Ya.
Kemudian itu sih sebenarnya. Terus kalau misalnya murikata tadi ya, Annona muricata atau daun sirsak itu sebenarnya bisa ini ya, banyak dipertimbangkan sebagai treatment option atau apa namanya, opsi tata laksana atau opsi pengobatan bagi penderita penyakit kanker. Jadi selain radioterapi ya, selain terapi lain ya buat kanker, Annona muricata atau ekstrak dari daun sirsak ini juga apa namanya, dianalisa itu bisa untuk bukan menyembuhkan juga ya, istilahnya mengurangi pertumbuhan dari sel-sel kanker. Jadi sel-sel kanker yang istilahnya dia cuma muncul di satu organ, otomatis kalau misalnya nggak diobatin, nggak diapa-apain, dia akan nyebar di organ-organ yang lainnya atau namanya metastasis ya kan. Nah, apa namanya, dengan minum ekstrak daun sirsak dia bisa menghambat dari pertumbuhan sel-sel kanker tersebut gitu. Oke. Nah, ada beberapa tadi ya pertanyaannya. Ya, aku bacain dari bawah aja ya. Setelah makan mie instan minum Vitanostin biar badannya nggak lemes biasanya kalau habis makan. Oh ya, ya. Emang itu tadi ya, ada beberapa efek ya sebenarnya. Kalau misalnya badannya lemas itu biasanya karena kurang istirahat ataupun karena kurang olahraga. Jadi karena kalau misalnya kurang istirahat, otomatis dia akan berusaha untuk merelaksasi tubuh. Tapi kalau misalnya dia kurang olahraga, ya berarti kondisi peredaran darahnya itu tidak optimal kayak gitu loh. Jadi dia akan gampang lemas gitu. Oke. Mungkin itu ya kalau misalnya yang bisa saya share dari kandungan Vitanostin. Buat misalnya dari awal saya live itu pasti ada aja yang punya keluhan sering kesemutan gitu loh. Sebenarnya kesemutan itu merupakan hal yang wajar sih ya sebenarnya. Kalau misalnya bahkan nggak punya penyakit apa-apa juga, kalau misalnya dengan posisi duduk yang salah, kayak misalnya posisi duduk dengan kaki yang ditekuk ya terlalu lama, itu juga bisa memberikan efek kesemutan. Kemudian kalau misalnya pakai sarung tangan yang terlalu kecil ataupun sepatu yang terlalu kecil, itu juga bisa memberikan efek kesemutan. Kemudian posisi tidur yang salah, kayak yang tadi saya bilang ya, tangannya ditindih oleh kepala gini, itu juga bisa bikin kesemutan gitu kan. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lain ya, ada gangguan di misalnya di pergelangan tangannya gitu kan, ada apa namanya, mungkin ada tulang yang istilahnya mengganggu aliran saraf ya di sana ya, akar-akar sarafnya itu didesak oleh tulang, ataupun ada spasme, ada ketegangan ototnya, itu juga bisa menimbulkan kesemutan kayak gitu. Selain itu ada kekurangan vitamin B12 ya biasanya ya, yang bisa bikin kesemutan. Jadi selain itu juga dia akan muncul kondisi-kondisi kayak kelemahan ya, anemia itu loh. Jadi ada anemia, defisiensi B12 gitu. Kalau misalnya penyakit kronis itu biasanya karena diabetes tadi ya, kemudian bisa juga karena stroke, atau mungkin ada tumor atau ada massa yang membuat saraf-saraf itu terdesak sehingga muncul gangguan ataupun gejala dari kesemutan gitu. Terus solusinya ya minum suplemen yang tinggi, ada kandungan B1, B6, B12 biar istilahnya saraf-sarafnya itu sehat lagi kayak gitu. Karena vitamin-vitamin B itu tadi itu bisa memberikan istilahnya tambahan energi lah buat saraf-sarafnya biar nggak kesemutan lagi kayak gitu. Tuh.
Terus lebih baik kalau misalnya kesemutan ya, kalau misalnya ada penyakit-penyakit kronis yang lain kayak yang paling sering itu ya karena diabetes ya, karena sakit gula, otomatis Bapak Ibu harus menjaga asupan gulanya ya. Nggak boleh terlalu sering minum minuman yang manis ya, minum teh hangat manis juga dikurangi gulanya, jangan terlalu banyak. Apalagi minum minuman yang mengandung ini apa namanya, sweetened beverage itu ya, minuman yang mengandung minuman yang gulanya itu sangat-sangat manis, istilahnya ditambahin gula tambahan gitu loh. Nah kayak Pepsi, kemudian yang ngetren ya di anak-anak muda ya, boba-bobaan, kemudian milk tea, kemudian cheese tea, apapun itulah ya jenis-jenis minuman-minuman baru itu. Kemudian jangan konsumsi alkohol juga, kemudian olahraga yang cukup ya. Bulan lalu juga udah saya jelasin kalau misalnya mau olahraga minimal 30 menit sehari. Kalau misalnya nggak ada waktu, benar-benar kepepet, kalau misalnya nggak ada waktu itu ya seenggaknya 15 menit lah ya buat jogging aja, atau mungkin buat naik turun tangga di kantor, itu juga termasuk aktivitas fisik loh ya. Jadi memang lebih baik kalau misalnya pengen lebih sehat ya naik tangga gitu loh. Kalau misalnya dia tuh naiknya cuma 2 lantai ataupun 3 lantai, tapi kalau naiknya sampai 10 lantai ya monggo bisa diatur sendiri, tergantung dengan kemampuan kakinya masing-masing kayak gitu. Terus ntar ini ada pertanyaan dari Nur Ilma, kalau lagi konsumsi obat tertentu nggak apa-apa nyambi minum Vitanostin? Nggak apa-apa, bisa juga dijeda ya, istilahnya ada beberapa obat sebenarnya kayak obat hipertensi itu ada yang sifatnya ini diuretik hemat kalium ya. Kemudian ada yang diuretik yang tidak hemat kalium juga. Nah, kandungan dari mengkudu ya, kandungan dari mengkudu atau yang tadi ya Marinda citrifolia itu tuh sifatnya memiliki sifat yang tinggi kalium. Jadi dia tuh bisa berinteraksi, istilahnya bisa mengurangi efektivitas dari obat-obat diuretik tadi gitu. Tapi nggak terlalu besar sih sebenarnya, kandungan di Vitanostinnya nggak terlalu besar, cuma 50 mg gitu. Jadi kalau misalnya mau disambi dengan obat yang lain bisa dijeda dulu 30 menit itu ya. Dok mau tanya lagi, untuk diabetes yang sudah suntik insulin dosis berapa kali sekali? Dosis apanya nih, dosis insulinnya? Kalau insulinnya tergantung ininya ya, tergantung kadar gulanya. Kalau misalnya ini mungkin dosis ininya ya, Vitanostinnya ya. Kalau Vitanostin ya 2-3 kali sehari udah cukup. Itu. Sini ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Hitaya, Dok kalau olahraga malam bagus nggak ya Dok untuk kesehatan? Nah, kalau olahraga itu kalau saya lebih cenderung sebenarnya bebas ya. Kalau saya lebih milih di pagi hari. Jadi kalau sekarang kan nggak puasa ya, Terus kalau misalnya pagi hari jam 5, jam 6 sebelum sarapan itu kan sebenarnya bagus buat olahraga. Kalau misalnya Bapak Ibu yang nggak suka panas-panasan ya kan, takut nanti apalagi ibu-ibu yang takut hitam ya. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu sebenarnya waktu yang tepat buat olahraga. Terus di mana kalau misalnya jam 5 sampai jam 6 kan kita biasanya makan malam jam berapa sih? Jam 7 ya biasanya ya. Nah itu kan udah 10 jam lebih tuh. Dia juga karena kalau misalnya kita olahraga 10 jam setelah makan, dia bisa membantu untuk membakar lemak. Jadi efektif buat menurunkan berat badan kayak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau olahraga malam ya bagus-bagus aja, asalkan harus diatur kapasitas intensitasnya. Jadi nggak boleh terlalu berat ya, karena kalau misalnya terlalu berat nanti jatuhnya malah memperberat kerja jantung ataupun memperlama
gini nih, kalau misalnya habis olahraga yang terlalu berat nanti kan badannya bakal pegel-pegel. Nah, semakin tinggi intensitasnya, semakin berat tingkat kesulitan ataupun intensitas dari olahraga itu, maka pegel-pegelnya itu akan semakin lama gitu. Nanti malah jatuhnya malas buat olahraga. Nah, kalau misalnya olahraga malam itu yang penting jangan sampai terlalu kemalaman ya. Yang perlu diperhatikan kadang orang-orang kalau misalnya olahraga malam itu, apalagi bapak-bapak ya, apalagi bapak-bapak itu habis olahraga, misalnya habis futsal atau habis badminton, biasanya ngerokok-ngerokok dulu sampai jam 12, mungkin sampai jam 1 baru pulang, habis itu baru tidur, biasanya kan kayak gitu. Nah, biar nggak kayak gitu ya harus dijaga pola tidurnya ya, pokoknya tidur harus cukup ya, 6-8 jam sehari. Tuh, khusus minum Vitanostin ya yang tadi ya. Tuh. Kalau misalnya mau olahraga sore juga boleh-boleh aja sih, sama aja. Asalkan harus disesuaikan ya dengan kapasitas masing-masing. Kalau misalnya rasanya lapar ya makan dulu gitu kan. Nanti bisa dikasih jarak kurang lebih 2 jam ya kalau misalnya mau olahraga berat. Nah, dikasih jarak 2 jam baru olahraga kayak gitu. Tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Ini ada testimoni dari Ibu Sri Wahyuni. Tadi dari customer dok, kemarin bulan puasa asam lambungnya kambuh. Setelah minum 2 saset, alhamdulillah rasanya di perut adem, terus bisa makan, terasa enak dan gak mual, alhamdulillah. Jadi memang beberapa kandungan ya dari Vitanostin itu ada alpha-mangostin, ada polifenol, dia itu sifatnya bisa membantu ini ya menetralkan asam lambungnya kayak gitu. Jadi mengurangi kejadian asam lambung yang meningkat. Selain itu dia juga itu tadi ya sifatnya antibakteri ya. Kalau misalnya yang Garcinia mangostana, jadi dia di lambung itu ada bakteri yang khas namanya Helicobacter pylori. Jadi pertumbuhan bakteri tersebut bisa dihambat oleh kandungan yang ada di ekstrak manggis gitu. Semangat pagi Pak. Ya, semangat. Malam dok, telat ya dok. Iya nggak apa-apa. Ibu Yunita. Oke, tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan ya di atas. Ini ada testimoni lagi ya dari Ibu Kusnul Khotimah. Bentar. Ya, alhamdulillah testimoni dari berbagai customer saya minum Vitanostin sebelum tidur, paginya terasa lebih ringan dan terasa fresh. Gak hanya itu, besoknya setelah habis 1 box yang sebelumnya ada keputihan di misfi, sekarang jadi berkurang. Apakah Vitanostin bisa dok untuk misfi juga karena ada kandungan ekstrak manggis? Bisa juga. Tadi ya harus diingat ya, untuk keputihan itu kan banyak penyebab bakterinya gitu kan. Jadi memang manfaat dari ekstrak buah manggis ya tadi sifatnya antibakterial, kemudian ekstrak dari mengkudu juga sifatnya juga antibakterial, itu juga bisa membantu untuk mengurangi infeksi dari bakteri kayak gitu. Kalau perjalanan jauh nggak pernah ketinggalan bawa Vitanostin karena badan selalu fresh. Alhamdulillah Ibu Rona Aulia. Oke. Malam dok, butur nyimak. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan testimoni silahkan ya. Di sini kita sharing-sharing aja sampai kayak biasa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada yang dikonsulkan, langsung aja tulis di kolom komentarnya gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau misalnya Vitanostin itu juga bisa diminum sama ini ya, lansia ya, orang-orang lanjut usia yang usianya lebih dari 60, karena sebenarnya ini kan ekstrak buah ya, jadi relatif aman untuk
untuk orang-orang usia lanjut juga gitu loh. Ini ada pertanyaan juga nih dari Bu Yunita, dok kalau minum Vitanostin adakah pantangan baik makanan atau minuman? Untuk pecinta kopi gimana dok, berpengaruh nggak? Kalau pantangan sih nggak ada ya, nggak ada. Kecuali kalau misalnya tadi Bapak Ibu ada riwayat penyakit tertentu yang kayak mengharuskan Bapak Ibu harus mengurangi porsi makanan tersebut. Kayak misalnya ada riwayat diabetes ya, makan nasinya dikurangi, atau bisa juga mengganti nasi putih jadi nasi merah kayak gitu. Terus minum-minuman yang manis dikurangi ya, apalagi minum-minuman yang itu tadi yang kayak boba, terus milk tea gitu-gitu. Kalau misalnya untuk yang suka kopi ya nggak masalah, asalkan kopinya kalau misalnya ada sakit gula ya jangan terlalu banyak gulanya gitu kan. Terus yang jelas kalau misalnya minum kopi kan ada efek ininya juga ya, ada efek meningkatkan adrenalin gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu banyak minum kopi terus nanti istirahatnya jadi kurang gitu, jadi kurang tidur gitu. Tanya dok, aturan minum Vitanostin untuk anak usia 10 tahun gimana? Sebenarnya kalau dari panduannya ya, Vitanostin itu boleh dikonsumsi oleh anak itu usia 15 tahun ke atas gitu. Tapi sebenarnya kalau mau icip-icip juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rosmawati. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Suami saya HD, apa tidak berpengaruh kalau konsumsi Vitanostin? Kalau misalnya HD sakit ginjal itu kan berarti ada masalah di ginjalnya. Sebenarnya kandungan dari ekstrak buah manggisnya atau senyawa xanthoun itu bisa membantu untuk mengurangi adanya kerusakan pada pasien dengan sakit ginjal kayak gitu. Jadi dia bisa istilahnya membantu untuk meregenerasi atau meregenerasi gitu loh. Jadi istilahnya sel-sel yang istilahnya harus udah sangat-sangat tua gitu kan, udah harus diganti, dia akan mempercepat penggantian sel-sel tersebut seperti itu. Jadi boleh-boleh saja untuk mengkonsumsi Vitanostin. Oke, ini ada lagi ya, dari Mamah Oban. Alhamdulillah Pak, ada testi dari mitra saya juga, ada darah tinggi, sakit pinggang, pusing, sembuh. Setelah konsumsi 1 box Vitanostin. Untuk kandungannya menjadi tambah subur dan sekarang berjalan 1 bulan, alhamdulillah. Oke, nggak kerasa ya udah hampir 1 jam ya, cepet banget ya. Ini dari Ibu Yunita, dok sekarang pandemi udah usai nggak dok? Ya udah mulai turun ya maksudnya. Adakah seminar kesehatan terutama Vitanostin biar kita para mitra NASA semakin paham dengan kesehatan? Kalau ada boleh dok dimulai dari kota Jakarta. Semoga ada ya, semoga ada, dan semoga saya juga bisa ikut berpartisipasi ya untuk ikut dalam seminar kesehatan itu gitu. Semoga ada. Kalau ada sih aku seneng banget. Gitu. Kalau bisa sebenarnya online dulu ya, kayak misalnya nanti khusus buat mitra NASA nanti bisa diselenggarakan online, mungkin bisa lewat Zoom meeting atau bisa pakai Google Meet atau pakai platform yang lain gitu. Atau mungkin kalau misalnya acaranya offline juga bagus-bagus aja sih, asalkan ini ya memperhatikan ini juga ya, kondisi COVID-nya juga di Indonesia. Semoga semakin turun COVID-nya.
gitu. Terus kadang ada juga yang tanya, oh tadi ada yang tanya asam urat juga ya. Kalau asam urat itu memang dengan minum Vitanostin dia juga bisa mengurangi ini ya kadar asam urat di dalam tubuh, karena memang beberapa kandungan dari ekstrak buahnya itu bisa membantu istilahnya untuk detoksifikasi atau mempercepat pengeluaran zat-zat yang berlebihan di dalam tubuh. Sebenarnya bukan cuma asam urat, tadi ada kolesterol juga, kemudian ada LDL gitu ya, istilahnya dia membantu untuk mengurangi zat-zat yang istilahnya memicu adanya radikal bebas karena zat-zat yang berlebihan tadi gitu. Saya bilang iya dok, karena aura sebenar offline dan online berbeda. Ya apalagi kalau offline ya, offline dari pagi sampai siang, terus ada door prize-nya ya kan, door prize-nya hadiahnya motor gitu kan, pasti seru ya. Hadiahnya motor atau kalau enggak kipas angin atau kompor atau apa gitu. Boleh nanti bisa ini ya, bisa diusulkan ya ke ini ya, ke Vitanostin. Ada pertanyaan lagi nih, apakah untuk ibu hamil bisa dilanjutkan dok? Nah, oh ya tadi itu, oh ya untuk ibu hamil sebenarnya ini masih kontroversi ya. Jadi ada beberapa penelitian, saya sempat nemuin 2 penelitian yang istilahnya bertolak belakang. Jadi ada yang kesimpulannya itu dia tidak menimbulkan efek samping pada ibu hamil, tapi yang satu lagi itu bisa menimbulkan efek samping pada ibu hamil. Bahkan di dalam penelitian itu ekstrak buah mengkudu itu bisa dipakai untuk aborsi atau untuk menggugurkan kandungan kayak gitu. Tapi ada juga satu jurnal yang lain yang mana dia itu menyebutkan bahwa penggunaan ataupun konsumsi ekstrak buah mengkudu itu tidak menimbulkan gangguan pada janinnya ataupun pada ibunya. Jadi ada dua sumber yang ini ya, sumber yang bertolak belakang ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya pribadi mengajarkan untuk nggak usah konsumsi dulu kalau misalnya dalam kondisi hamil kayak gitu. Oh seru banget dok, kalau hadiahnya itu tiketnya berapa? Tiketnya berapa ya, 100.000 mungkin ya, atau 200.000 gitu. Dok, aturan minum Vitanostin buat penderita asma gimana? Buat penderita asma kurang lebih 2-3 kali sehari ya, udah cukup ya. 2-3 kali sehari. Tapi kalau sebenarnya seger-seger aja sih, Vitanostin itu mau diminum 3 kali sehari juga boleh-boleh aja gitu. Apalagi udah hampir jam 8 ya, cepet banget ya. Oke, kalau misalnya dari Bapak Ibu nggak ada pertanyaan lagi ataupun nggak ada hal-hal yang mau disampaikan ya, semoga untuk live hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, teman-teman ya, Vitaners dimanapun berada. Semoga live ini bisa bermanfaat. Semoga Bapak Ibu juga selalu sehat ya, biar live dari Vitanostin ini di Facebook ataupun di Instagram selalu ramai gitu. Berarti jangan dilanjutkan ya yang ibu hamil tadi ya. Oh ya saya sarankan nggak usah dilanjutin dulu gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk live hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada beberapa testimoni ataupun pertanyaan yang kelewat, karena tadi juga lumayan rame. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.